Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surasita dari jurusan Teknik Fisika 3B akan menyampaikan sebuah video materi tentang arus dan tegangan bolak-balik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis mengenai arus dan tegangan bolak-balik melalui persoalan yang disajikan dengan benar. Kedua, mampu menganalisis mengenai rangkaian arus bolak-balik melalui gambar yang disajikan dengan benar. Dan yang ketiga adalah mampu mempresentasikan prinsip kerja transformator sebagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari mengenai rangkaian arus bolak-balik atau yang disebut juga dengan AC melalui video yang disajikan dengan benar. Untuk selanjutnya adalah mengenai penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Disajikan pada gambar tersebut merupakan sistem pembangkit listrik. Bagaimana bisa ya listrik sampai ke rumah kita? Nah, ternyata sistem pembangkit listrik itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pembangkit, transmisi, dan distribusi. Di pembangkit yang telah mendapatkan energi dari baik tenaga air, tenaga gas, dan tenaga uap atau lainnya akan membangkitkan daya listrik. Lalu di generator akan diubah menjadi listrik AC dan dayanya dinaikkan oleh trafo step up lalu ditransmisikan ke gardu. Dan di gardu dayanya diturunkan kembali oleh trafo step down. Didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik, misalnya adalah rumah-rumah atau pabrik dan lain-lainnya. Yang pertama mengenai pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan. Dari pembangkit listrik menuju pelanggan yaitu rumah tinggal atau pertokoan, industri maupun instansi, arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. Arus di listrik DC dikirim atau ditransmisikan melalui sistem jaringan bertenaga tinggi. Sistem tenaga tinggi dipilih dan bukan sistem arus tinggi sebab berkaitan dengan luas penampang penghantar. Contohnya saja pada gambar tersebut disajikan jaringan mengenai listrik AC dengan bertegangan tinggi. Yang kedua adalah pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian daya listrik jaringan listrik AC atau arus bolak-balik di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. Jika arus listrik melebihi ketentuan, maka dengan adanya pemutusan daya secara otomatis akan menurunkan skalar. Untuk keamanan pada alat-alat listrik rumah tangga, biasanya pada masing-masing alat dipasang sekring. Pemasangan sekring pada alat listrik untuk mengantisipasi yang memungkinkan alat listrik yang dapat rusak atau terbakar. Dengan adanya sekring, jika arus tiba-tiba membesar, maka sekring akan putus dan alat listrik tidak rusak. Contohnya saja pada gambar di samping. Berikut adalah peralatan listrik yang dipasang ke sesudah di dalam kotak atau sekring utama pada rumah-rumah. Apa itu arus dan tegangan bolak-balik? Arus dan tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan listrik bolak-balik atau alternative current atau bisa disebut juga dengan AC, yaitu arus dan tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam 2 arah. Bentuk dan pengukuran arus dan tegangan listrik bolak-balik. Yang pertama adalah besaran arus dan tegangan listrik bolak-balik. Besarnya arus dan tegangan bolak-balik dirumuskan dengan I sama dengan I maksimal dikalikan sin kali W dikalikan dengan T. Untuk V sama dengan V maksimal dikalikan sin dikalikan W dikalikan dengan T.
Besar arus dan tegangan bolak-balik atau AC bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan osiloskop. Dari pengukuran menggunakan osiloskop, bolak-balik dapat ditampilkan kurva arus dan tegangan bolak-balik yang berbentuk mirip dengan kurva atau grafik sinus. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa adalah grafik tegangan bolak-balik. Dari kurva di atas terlihat tegangan dari puncak ke puncak atau VPP itu sama dengan 2 kali tegangan maksimum atau disebut dengan VM. Apa itu arus dan tegangan efektif? Arus dan tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter, ampermeter, AC, atau multimeter, maka nilai yang ditujukan oleh alat tersebut sebenarnya adalah besar nilai efektifnya. Hubungan matematis antara arus dan tegangan maksimum dan efektif sebagai berikut. V maksimum sama dengan FE efektif akar 2 atau V efektif sama dengan V maksimal per akar 2. Untuk I maksimum sama dengan I efektif akar 2 atau I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Dengan V maksimum adalah tegangan maksimum dan VFEF adalah tegangan efektif, I maksimum adalah kuat arus maksimal, untuk IEF adalah kuat arus efektif. Apa itu harga rata-rata arus bolak-balik? Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Besar tegangan dan kuat arus rata-rata dirumuskan IR sama dengan 2I maksimum per Pi. Untuk V adalah VR sama dengan 2V maksimum per V. Dengan IR adalah kuat arus rata-rata, VR adalah tegangan rata-rata. Berikutnya adalah mengenai rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau lebih beban yang dihubungkan dengan sebuah sumber arus bolak-balik. Berikut merupakan contoh arus bolak-balik. Yang pertama adalah resistor atau hambatan murni dalam rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian yang terdiri atas sebuah hambatan atau tahanan R yang dihubungkan dengan sebuah sumber arus AC disebut dengan rangkaian resistif. Perhatikan gambar di berikut ini. Pada rangkaian resistif, tegangan dan arus akan mempunyai fase yang sama seperti terlihat pada gambar kurva di atas. Pada rangkaian resistif, berlaku rumus V sama dengan V maksimum dikalikan sin W kali T. Untuk I sama dengan I maksimum dikalikan sin W kali T. V maksimum sama dengan I maksimum kalikan R. Sehingga V sama dengan I dikalikan Yang kedua R adalah induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Pada rangkaian induktif, beda fase antar tegangan dan arus adalah Pi per 2, dengan tegangan yang mendahului arus sebesar Pi per 2, atau bisa disebut arusnya terlambat Pi per 2 dari tegangan. Berikut adalah contoh gambarnya. Pada rangkaian induktif, apabila arus pada induktor mengalami perubahan,
maka akan timbul gaya gerak listrik antara ujung-ujung induktor yang besarnya dirumuskan sebagai berikut. Besar arus dan tegangan pada rangkaian induktor dirumuskan E sama dengan min L dL per dt sama dengan min L d I maksimum sin Wt per dt. Besar arus dan tegangan pada rangkaian induktif dirumuskan I sama dengan I maksimum sin dikalikan Wt. F sama dengan F V maksimum sin kalikan Wt ditambah Pi per 2 sama dengan V maksimum cos W kalikan T. Apabila hambatan pada rangkaian induktif yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif, maka besar XL dirumuskan sebagai berikut. XL sama dengan W kali L atau XL sama dengan 2Pi F kalikan L. V maksimum sama dengan XL dikalikan I maksimum, sehingga VL sama dengan XL dikalikan I. Dengan W adalah frekuensi sudut dan F adalah frekuensi, L adalah induktansi indikator, V maksimum sama dengan tegangan maksimum pada induktor, dan VL sama dengan tegangan antara ujung-ujung induktor. Yang ketiga adalah kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian kapasitif. Ia terdiri dari kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Pada rangkaian kapasitif, beda fase antara tegangan dan arus adalah Pi per 2, dengan arus yang mendahului daripada tegangan sebesar Pi per 2. Ini terbalik dengan beda fase pada induktor. Grafiknya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh gambarnya atau grafiknya. Apabila hambatan pada rangkaian kapasitif dilalui arus bolak-balik diartikan sebagai reaktansi kapasitif X per C, maka besar XC dapat dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan 1 per WC atau sama dengan 1 per 2 VC. Dengan C adalah kapasitas rangkaian atau dengan satuan farad. Baik teman-teman, berikut adalah beberapa materinya tentang arus dan tegangan bolak-balik. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Yang contoh soal pertama adalah susunan seri hambatan 40 dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 30 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 220 volt. Tegangan efektif pada resistor tersebut berapa? Jawabannya atau pembahasannya, diketahui R adalah 40 ohm, XC sama dengan 30 ohm, VZ sama dengan 220 volt. Berapakah besar VR? Untuk pertama kita mencari Z-nya terlebih dahulu. Z sama dengan akar dari XC kuadrat plus RC kuadrat sama dengan akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan akar dari 900 ditambah 1600 sama dengan akar dari 2500 yang sehingga hasilnya adalah menjadi 50 ohm. Untuk I sama dengan VZ per Z, sehingga diketahui 220 dibagi 50 tadi sudah diketahui untuk Z, sehingga hasilnya menjadi 4,4 ampere. VR sama dengan I kali R. I-nya tadi sudah terjawab adalah 4,4 dikalikan R-nya adalah 40, sehingga hasilnya menjadi 176 volt. Jadi tegangan efektif pada resistor sebesar 176 volt. Untuk soal kedua, sebuah kapasitor dengan kapasitas dipasang dengan tegangan bolak-balik dengan frekuensi 1000 Hz. Jika pada rangkaian timbul arus listrik 50 mA, maka tegangan listrik pada ujung-ujung kapasitor adalah berapa volt? Selanjutnya langsung kita bahas. Untuk C adalah C sama dengan 1 per 5 pi. V, F diketahui tadi adalah 1000 Hz. Untuk I tadi sudah diketahui juga adalah 50 mA. Kita mencari VJ. Terlebih dahulu kita mencari XC. XC sama dengan 1 per 2 pi F dikalikan C.
sama dengan 1 dikalikan 5pi per 2 dikalikan pi kalikan 1000. Lalu kita kalikan 10 pangkat min 6 sama dengan 10.000 per 4 sehingga ketemu 2500 ohm. Untuk mencari VC dirumuskan VC sama dengan I dikalikan SC. Ketemu tadi adalah 50 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 2500 sehingga menjadi hasilnya 125 volt. Jadi tegangan listrik pada ujung-ujung kapasitor tadi sebesar 125 volt. Terima kasih teman-teman telah menyimak video materi tentang arus dan tegangan bolak-balik. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.